wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Nesa. Bersama saya kali ini Vina Arumonika. Halo Sobat Podcast yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Lagi-lagi kita mengadakan live streaming nih. Dan tentunya tamu undangan kita pasti sangat spesial dong. Nah, yuk kita kenalan untuk narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini. Selamat datang Bapak di Studio Nesa TV. Selamat datang untuk Bapak Insinyur Haji Azwar Yazid MM selaku Ketua IPSI Kabupaten Lampung Utara dan didampingi oleh Bapak Suharjono SPD ya Pak, sebagai Sekretaris IPSI. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami jauh-jauh datang ke Studio Nesa TV Pak. Boleh Pak disapa dulu sobat-sobat Nesa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Azwar Yazid MM selaku Ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita langsung berbincang-bincang santai ya Pak ya, kan hari ini tujuan kami mengundang kedua Bapak ini yang sangat terhormat dan sangat menjadi contoh teladan di masyarakat ya Pak, mengenai tentang Kejurkap menuju Porprov, di mana menurut informasi tahun ini Kabupaten Lampung Utara lagi-lagi mengadakan Kejurkap, kejuaraan kabupaten. Mungkin boleh dijelaskan dulu sih Pak, apa sih itu Kejurkap? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi tahun 2023 ini Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Utara akan memfasilitasi keinginan para perguruan tinggi, para perguruan pencaksilat maksud saya, untuk diadakan suatu event atau kegiatan-kegiatan tahunan tertentu yang berskala kabupaten sebagai suatu wahana menyalurkan minat bakat dan prestasi para peserta Lampung Utara yang mencakup aspek olahraga, seni, dan bela diri. Nah, dalam rangka mengakomodir itu, maka kami menyelenggarakan suatu event yang akan mengakomodir keinginan para perguruan pencaksilat dalam bentuk kejuaraan cabang dan pentas seni pencaksilat Kabupaten Lampung Utara tahun 2023. Nah, ini kegiatan ini sengaja kami gelar pertama dalam rangka satu, pelestarian dan pengembangan pencaksilat sebagai budaya yang diwariskan oleh leluhur bangsa untuk kami wariskan kembali dari generasi ke generasi. Iya, betul. Dalam setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dia berfungsi sebagai suatu arena yang dijadikan oleh pengurus Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pesilat-pesilat Lampung Utara yang akan dipersiapkan menjadi duta-duta olahraga dalam rangka menghadapi ajang prestasi, olahraga prestasi, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional, regional maupun internasional. Seperti misalnya kejuaraan cabang dan pekan olahraga kabupaten, kalau tingkat provinsi itu kejuaraan provinsi dan pekan olahraga provinsi, kemudian tingkat nasional kejuaraan nasional dan pekan olahraga nasional, serta seperti Asian Games, SEA Games dan sebagainya. Wah,
Jadi cakupannya mungkin mulai dari kabupaten dulu, provinsi, Iya. nasional, internasional ya Pak ya. Itu sangat luar biasa banget. Untuk kan sudah dijelaskan nih Pak tadi apa sih tentang Kejurkap itu. Untuk tahun ini Kejurkap Kabupaten Lampung Utara itu menyediakan berapa cabang lomba? Yang kita lakukan dalam kejuaraan cabang di tahun 2003 ini adalah kategori tanding. Kategori Karena di tanding. dalam IFSI, Ikatan Pencaksilat di seluruh Indonesia ini ada kelas-kelasnya, klasifikasi-klasinya. Pertama kategori tanding, tunggal baku, kemudian kategori bergu dan kategori budaya. Nah ini kita khusus untuk ini kita baru menyelenggarakan dalam kategori tanding di seluruh kelas yang pesertanya lebih kurang 415 orang dari perwakilan 25 perguruan pencaksilat yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian khusus pentas seni itu ada sekitar 16 peserta dari 27 perguruan. Jadi selain ada perlombaan ada juga pentas seni. Iya. Untuk pentas seninya sendiri apakah diwajibkan untuk setiap perwakilan dari silat yang ada di Lampung Utara mengirimkan untuk pentas seni atau bebas? Itu dibebaskan. Ya. Tradisi kita ini memang ini agenda tahunan, agenda tahunan. Jadi setiap perguruan sudah mengikuti dan sudah melakukan persiapan. Nah, pesertanya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Silakan sebanyak mungkin. Kemudian khusus pentas seni kita minta kreativitas dari seluruh perguruan untuk menyentuh aspek seni di dalam pencaksilat. Karena pencaksilatnya ada aspek olahraga, ada aspek seni dan ada aspek bela diri. Nah, biasanya yang hidup itu aspek bela dirinya. Nah, nomor 2 olahraga, seninya kurang. Nah, momen tahun ini kita menyentuh ke aspek seninya. Ya betul. Soalnya pengalaman pribadi saya ya Pak, sebenarnya saya dulu pernah tergabung dalam salah satu silat itu Kerasakti. Awalnya saya memikirkan silat itu hanya untuk bela diri. Oh ternyata ada aspek seninya gitu. Yang katanya gerakannya harus dikasih seni. Awalnya pertama kali saya belajar itu saya kurang paham apa sih maksudnya gitu kan, namanya silat untuk bela diri, oh ternyata ada aspek seninya. Dan ternyata ya silat itu kan adalah salah satu budaya kita yang harus dilestarikan gitu, apalagi kita sebagai anak muda tentunya kan. Untuk Kejurkap ini Pak di Lampung Utara sendiri ya Pak sudah diadakan berapa lama? Maksudnya sudah berapa kali? Itu sepengetahuan saya semenjak saya menjadi pengurus IFSI tahun 1996 itu rutinitas itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Kalau dia misalnya tidak mampu menyelenggarakan kejuaraan, kita mengadakan seleksi. Seleksi ini juga seluruh perguruan yang mengikuti pesertanya. Jadi terbatas dia. Ada perbedaan sedikit antara seleksi dengan Kejurkap. Kalau kejuaraan cabang ini kita benar-benar memantau dan membina. Kalau yang ini, yang seleksi itu pesilat-pesilat yang sudah terbina diadu kembali. Apa sih perlombaan ajang yang cukup besar lah, sekupnya kabupaten kan Pak. Untuk tahun ini Pak, apakah ada peraturan baru di kejuaraan kabupaten kita ini atau masih menggunakan peraturan lama untuk perlombaannya? Jadi untuk tahun ini, jadi peraturan sekarang ini yang berlaku secara nasional itu versi tahun 2023. Nah, kita coba untuk mengikuti menerapkan peraturan pertandingan versi 2023. Bagaimana cara kita menerapkan? Kita mengadakan sosialisasi kepada wasit juri Kabupaten Lampung Utara yang ada untuk menyesuaikan dengan peraturan versi 2023. Versi 2021 mungkin sudah kita tinggalkan. Berarti beralih ke peraturan yang terbaru. Ya, versi new lah ya, new versi gitu. Tapi dalam kegiatan tahun ini dengan peraturan yang terbaru, apakah ada kesulitan Pak? Insya Allah tidak, karena kita sudah menginformasikan kepada seluruh perguruan, kemudian wasit juri yang ada di perguruan-perguruan sudah kita panggilkan, sudah kita sosialisasikan. Kemarin itu hari Minggu ya, kita sosialisasikan. Kan izin Pak Ketua
pelatih-pelatihnya sudah kita sosialisasikan masalah peraturan pertandingan terbaru untuk pelatih perguruan. Jadi informasinya sudah tersebar. Sudah, Insya Allah ketika bertanding sudah sesuai dengan aturan yang terbaru. Untuk berjalannya nih, tadi kan tentang aturan ya Pak. Untuk berjalannya menuju ke perlombaan kabupaten ini, apakah ada kesulitan dalam semasa menyelenggarakan ini, hendak menyelenggarakan kejuaraan? Persiapannya. Apakah Kalau ada kendala? kesulitan itu ada, tapi insya Allah kesulitan itu ya karena ridho Allah dapat kita atasi itu. Karena kita pendekatannya kekeluargaan. Iya betul. Potensi komplain itu sudah kita antisipasi bakal timbul, dan kita harapkan penontonnya diinformasikan kepada perguruan-perguruan untuk bisa menjaga kondusivitas. Kita tidak mengedepankan kejuaraan, kita mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Itu yang kita depankan. Jadi semuanya itu berlangsung secara kekeluargaan dan kebersamaan. Dimana yang saya tahu memang yang namanya silat itu kekeluargaannya tinggi, sangat kuat sekali Pak, sumpah. Saya aja merasa seperti banyak keluarga baru ketika bergabung di dunia silat itu. Masya Allah banget. Nah, nggak kerasa ya Pak, kita sudah ngobrol beberapa menit. Pertanyaan demi pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab. Dan kita juga ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Harapan Bapak untuk kejuaraan kabupaten ini dan untuk peserta, dan harapan Bapak khususnya untuk generasi muda tentang dunia silat dan untuk melestarikan budaya silat ini Pak. Boleh disampaikan Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya berharap dengan momen kejuaraan cabang dan pentas seni Ikatan Pencak Silat Kabupaten Lampung Utara tahun 2003 ini nantinya dapat diikuti oleh seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nah, harapan saya dengan demikian nanti pencaksilat mampu dilestarikan dan dikembangkan oleh para perguruan pencaksilat yang ada di Lampung Utara, dan insya Allah dengan demikian maka pencaksilat akan menjadi tuan rumah yang baik, dan dia menjadi tuan rumah yang baik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dari generasi ke generasi olahraga bela diri yang paling disukai dan paling dikagumi atau paling berkembang di bumi pertiwi ini adalah pencaksilat, bukan olahraga dari luar. Jadi melestarikan budaya sendiri, meskipun lokal tapi bisa ke go internasional gitu kan Pak? Sekarang kan sudah go internasional. Kenapa? Ada kelebihan, ada perbedaan antara olahraga pencaksilat dengan olahraga bela diri lainnya. Karena di dalam pencaksilat itu terdapat pesan moral, pesan sosial, dan pesan spiritual. Nah inilah, kalau misalnya generasi kita mampu mengikuti, melestarikan dan mengembangkan, ya, jangan melestarikan saja, mengembangkan pencaksilat ini, insya Allah dia akan memiliki akhlakul karimah. Masya Allah, terima kasih Pak sudah menyampaikan harapannya, dan sahabat-sahabat Pontes mungkin sudah mendengarnya ya di live streaming kita kali ini. Dan semoga tersampaikan ke semua pemuda-pemudi maupun anggota persilatan di Kabupaten Lampung Utara khususnya, dan seluruh pesilat yang ada di Indonesia. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ini berbincang-bincang mungkin bisa lanjut setelah ini ya Pak ya, di belakang layar. Baik, saya Vina Armonika sebagai host podcast pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.